Selamat datang di Senandika Filsafat. Dalam catatan harian seorang kaisar yang juga seorang filsuf, Marcus Aurelius menulis, seringkali, diam lebih kuat dari jawaban. Bukan karena kita tidak mampu membalas, tetapi karena kita memilih untuk tidak menambah kekacauan dalam dunia yang sudah cukup gaduh. Channel ini bukan sekadar tempat mencari motivasi, melainkan ruang batin untuk merenung. Kita menggali kembali warisan stoikisme, ajaran untuk tetap tenang di tengah kekacauan, memilih diam ketika emosi menguasai nalar, dan menjaga kebijaksanaan di saat dunia menuntut reaksi. Ada saatnya kita bicara, namun lebih sering, kebajikan justru muncul dari diam yang disengaja. Di sini, kita akan belajar kapan diam adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Kapan mengendalikan diri adalah kemenangan sejati. Karena dalam diam, kita tidak kalah, kita sedang menang atas diri sendiri. Selamat datang di Senandika Filsafat, tempat di mana keheningan pun bersuara. Poin 1. Saat emosi masih membakar, dalam diam aku belajar bahwa bukan dunia yang harus diubah, tetapi cara kita memandang dunia itulah yang perlu diperbaiki. Dan satu hal yang selalu menguji pandangan itu, lebih dari kesulitan hidup, lebih dari penderitaan, bahkan lebih dari kematian, adalah emosi kita sendiri. Kemarahan, aku mengenalnya, aku telah merasakannya. Sebagai seorang kaisar, aku pernah disakiti oleh orang-orang yang kupercayai. Aku melihat pengkhianatan, aku menyaksikan kebodohan yang disengaja, dan aku mendengar fitnah dilemparkan atas nama kekuasaan. Namun dari semua itu, satu pelajaran paling mendasar yang kutulis dalam renunganku sendiri adalah ini. Jangan pernah menjawab ketika amarah masih menyala. Kemarahan bukan kekuatan. Ia adalah bara yang menyamar sebagai keberanian. Ia membuat kita merasa benar, padahal sesungguhnya kita sedang kehilangan kendali. Bagi seorang stoik, keutamaan bukanlah soal menunjukkan kekuatan melalui reaksi, tetapi melalui penguasaan diri. Reaksi adalah naluriah, tetapi pengendalian, itulah hasil dari latihan batin yang mendalam. Aku sering menasihati diriku sendiri. Kau memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian-kejadian luar. Sadari ini, dan kau akan menemukan kekuatan. Maka saat aku merasa ingin membalas, ingin mengutuk, ingin memaki dunia yang tidak adil, aku diam, karena aku tahu. Ketika aku menjawab dalam keadaan terbakar emosi, aku bukan sedang menunjukkan keagungan akal, melainkan sedang menurunkan diriku ke tingkat yang sama dengan mereka yang menyulutnya. Banyak orang berpikir bahwa diam adalah bentuk kelemahan. Mereka keliru. Diam di saat emosi menguasai adalah bentuk keberanian yang tak semua orang sanggup miliki. Itu adalah bentuk tertinggi dari kemenangan. Kemenangan atas diri sendiri. Karena seperti yang kerap kutulis dalam catatan malamku, yang lebih kuat bukanlah dia yang mengalahkan musuhnya, tetapi dia yang menaklukkan amarahnya. Lihatlah laut. Ketika badai datang, laut tak perlu menjelaskan apapun. Ia hanya menunggu. Dan ketika badai reda, laut kembali tenang. Dalam kejernihan yang tak bisa dikalahkan oleh gelombang apapun. Begitu pula manusia. Jika ia mampu diam saat kemarahan datang, maka ia akan menjawab dengan kejernihan saat waktunya tepat. Dan jawabannya, ketika sudah jernih, tidak lagi bersifat melukai, melainkan membangun. Kemarahan membuat kata-kata kita menjadi senjata. Tapi dalam diam, kita memberi waktu kepada logika untuk kembali duduk di singgasananya. Kita memberi kesempatan kepada hati untuk tidak menjadi pembunuh bagi kehormatan sendiri. Ingatlah, seperti yang selalu kupegang sebagai prinsip. Setiap kali kamu terganggu oleh tindakan orang lain, ingat bahwa kamu tidak terganggu oleh tindakan itu sendiri, tetapi oleh penilaianmu terhadapnya. Dan penilaian itu ada dalam kuasamu. Jadi, ketika emosi masih membakar, tariklah diri dari medan perang batin itu. Diamlah, biarkan waktu memadamkan bara. Sebab tidak ada satupun kata bijak yang lahir dari lidah yang masih dikuasai kemarahan. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah keputusan. Dan hanya orang yang bebas yang bisa memilih untuk diam di saat semua orang ingin membalas. Maka, jika kau ingin hidup dengan tenang, jangan jadikan kemarahan sebagai hakim. Dan jangan jadikan reaksi sebagai pedoman. Jadi, akal sehat sebagai penguasa, dan diam sebagai perisai. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang harus tunduk kepadamu, tetapi dirimu sendirilah yang harus kau taklukkan terlebih dahulu. Poin 2. Ketika kebenaran belum jelas, aku sering bertanya pada diriku sendiri. Dalam kesunyian malam ketika tirai istana telah tertutup, dan hanya suara pikiran yang masih berbicara,
Apa yang lebih berbahaya dari kebohongan? Dan jawabannya datang dalam bentuk yang mengejutkan, setengah kebenaran. Sebagai kaisar, aku berada di tengah lautan suara, laporan, desas-desus, bisikan ambisi, dan pekikan kepentingan. Semuanya mengaku benar. Semuanya mendesak untuk segera ditindak. Namun, aku belajar satu hal. Tergesa dalam menyimpulkan adalah bentuk kelemahan berpikir yang paling halus. Maka aku tuliskan untuk diriku sendiri, dan kini barangkali juga untukmu yang sedang merenungi dunia. Tahan penilaianmu sampai kebenaran itu cukup matang untuk dipetik. Sebagian besar kesalahan manusia lahir bukan dari niat jahat, melainkan dari ketidaksabaran dalam berpikir. Kita ingin segera tahu, kita ingin segera memihak, kita ingin segera bereaksi. Tapi filsafat mengajarkanku, dan stoikisme meneguhkannya, tidak semua hal harus segera dijawab, dan tidak semua kabar harus segera dipercaya. Ketika kebenaran belum jelas, diam adalah bentuk kehormatan. Diam bukan berarti abai, ia adalah tanda bahwa kita sadar penilaian yang prematur seringkali menjadi senjata yang melukai dua belah pihak, yang kita tuduh dan juga diri kita sendiri. Aku pernah melihatnya, tuduhan dilempar, keputusan diambil sebelum fakta terkumpul, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang datang terlambat. Keadilan sejati tidak pernah lahir dari ketergesaan. Dalam meditation, aku sering menuliskan bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang di luar kendaliku. Tapi satu hal yang selalu bisa kujaga adalah penilaianku terhadap hal-hal itu. Maka ketika aku mendengar sesuatu yang belum pasti, aku menahan diri. Aku menolak menjadi hakim bagi sesuatu yang masih tertutup kabut. Karena aku tahu yang terlihat belum tentu utuh, dan yang terdengar belum tentu benar. Orang bijak, kata para filsuf sebelumku, lebih sering menunda penilaian daripada mengumbar asumsi. Ia tahu, pikiran yang jernih tidak terbentuk di tengah keruhnya informasi yang parsial. Mungkin merasa dorongan untuk segera bertindak, karena rasa marah, karena rasa simpati, atau karena ingin terlihat benar. Tapi, tunggulah, tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar tahu? Ataukah aku hanya ingin merasa tahu? Ketika kau bisa menjawab dengan jujur bahwa kebenaran belum jelas, maka diam adalah tindakan paling luhur yang bisa kau pilih. Karina, diam. Kau sedang membangun ruang bagi fakta untuk tumbuh. Kau sedang menyisakan tempat bagi kebijaksanaan untuk masuk. Bukan hanya soal informasi, ini juga tentang integritas. Menahan diri dari menyebarkan sesuatu yang belum pasti adalah bentuk kasih sayang. Tidak semua yang kita dengar layak disampaikan, dan tidak semua yang kita lihat sudah cukup utuh untuk dihakimi. Ingatlah, seperti yang kutulis dalam banyak malam kesendirianku, jika sesuatu bukan urusanmu, jangan menghakimi. Jika kamu belum tahu seluruh ceritanya, jangan berkomentar. Itu bukan kelemahan. It's a kick, karena hanya mereka yang telah menaklukkan egonya yang bisa menunggu hingga kebenaran benar-benar datang. Dan ketika ia datang, bukan melalui bisikan tergesa, tapi melalui cahaya yang pelan, barulah kata-katamu pantas untuk diucapkan. Karina, saat itu, kata-katamu bukan lagi reaksi, melainkan kebijaksanaan. Maka, diamlah. Ketika kebenaran belum jelas, itu bukan tanda bahwa kamu tak peduli. Itu adalah bukti bahwa kamu terlalu menghargai kebenaran untuk dibicarakan dengan setengah hati. Poin 3. Di hadapan orang yang tak berniat mendengar. Dalam banyak malam yang sunyi, ketika suara istana telah reda dan dunia di luar menjadi bayang samar, aku sering memikirkan ini. Mengapa manusia begitu cepat bicara, namun begitu lambat mendengar? Seperti Kaisar Roma, aku dikelilingi oleh banyak suara, para penasihat, politikus, pemohon, dan pengadu. Mereka datang membawa argumen, keluhan, dan pembenaran. Tapi yang paling melelahkan bukanlah jumlah mereka. Yang paling menguras jiwa adalah menyadari bahwa banyak dari mereka datang bukan untuk mendengarkan, melainkan untuk menang. Dan aku bertanya dalam batinku, apakah kebijaksanaan lahir dari suara yang keras, atau dari hati yang bersedia membuka ruang untuk pemahaman? Filsafat Stoik mengajariku untuk tidak membuang waktu pada hal yang sia-sia. Dan satu hal yang paling sial-sial adalah beradu kata dengan mereka yang telah menutup telinga sebelum engkau sempat menyelesaikan kalimat pertama, karena bagi mereka, dialog bukan sarana memahami, tapi senjata untuk mempertahankan ego. Aku menulis dalam renunganku, kau tidak wajib menjelaskan diri pada orang yang telah memutuskan untuk salah memahami. Itu bukan sikap menghindar. Itu bentuk dari disiplin batin, karena kita sebagai makhluk rasional harus tahu kapan berbicara adalah bentuk kebaikan, dan kapan diam adalah bentuk kebijaksanaan.
Ada orang-orang yang tidak datang untuk mencari kebenaran, melainkan pembenaran. Mereka tidak sedang membuka pikiran, tetapi hanya membentengi pendapat mereka dari kemungkinan koreksi. Dan berdialog dengan mereka ibarat mencurahkan air ke bejana yang tertutup rapat, takkan pernah masuk dalam banyak kesempatan. Aku duduk dan mendengarkan perdebatan yang penuh hasrat, penuh serangan. Tapi ketika ku pelajari lebih dalam, ternyata bukan ide yang saling beradu, melainkan keinginan untuk didengar tanpa kesiapan untuk mendengarkan. Dan dari situ aku menyimpulkan, berbicaralah hanya kepada mereka yang sanggup-sungguh mencari pemahaman. Selebihnya, simpanlah kebijaksanaanmu, bukan karena mereka tak layak, tapi karena kebijaksanaan tak bisa dipaksakan. Ia harus dicari, bukan diteriakkan. Ia harus diundang dengan kerendahan hati, bukan ditantang oleh kesombongan. Aku menyadari bahwa banyak kerusakan dalam hidup ini lahir bukan dari perbedaan pendapat, tetapi dari ketidakmampuan untuk saling mendengar. Maka, ketika engkau bertemu dengan seseorang yang bicara untuk mengalahkanmu, bukan untuk belajar darimu, maka tinggalkanlah perdebatan itu dengan diam yang bermartabat. Seorang stoik tidak menunduk karena takut, tapi memilih untuk tidak berperang. Bila perang itu hanya akan melukai semua sisi. Dan kadang, membungkam lidah di hadapan orang yang menolak mendengar adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan. Ingatlah, seperti yang kerap ku ingatkan pada diriku sendiri, kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu berbicara, tapi kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka. Maka, simpan tenagamu, gunakan kata-katamu pada waktu yang tepat, untuk jiwa-jiwa yang terbuka dan lapar akan kebenaran. Bukan untuk mereka yang hanya ingin mendengar gema dari keyakinannya sendiri. Aku menulis bukan untuk mengubah dunia luar, tetapi untuk melatih dunia dalam diriku. Karena pada akhirnya, tugas kita bukan membuktikan bahwa kita benar di hadapan yang tuli, tetapi memastikan bahwa kita tidak kehilangan kebijaksanaan kita sendiri dalam proses yang sia-sia. Dan jika engkau bertanya, apa yang harus kulakukan di hadapan orang yang tidak mau mendengar? Maka jawabku adalah, diam dan terus belajar. Sebab mereka yang sungguh mendengar akan datang sendiri. Dan ketika waktunya tiba, kata-kata yang keluar dari hati yang diam itu akan lebih berpengaruh dari 1000 argumen yang dibenturkan dengan keras. Maka, jangan paksakan bijakmu pada telinga yang tertutup. Biarkan diamu menjadi cermin bagi mereka yang masih haus untuk bicara, tapi belum cukup siap untuk mengerti. Poin 4. Saat tujuan lawan hanya memancing reaksi. Ada suatu pelajaran yang terus mengeras dalam batinku selama bertahun-tahun memimpin kekaisaran. Dikelilingi oleh para penghasut, penjilat, dan penentang yang seringkali tidak peduli pada kebenaran, hanya pada sensasi. Pelajaran itu sederhana, namun membutuhkan kekuatan luar biasa untuk menerapkannya. Jangan beri reaksi pada sesuatu yang hanya ingin memancing reaksimu. Setiap hari aku diuji bukan oleh pedang atau perang, melainkan oleh kata-kata yang menusuk, oleh sindiran yang tersembunyi, oleh pertanyaan yang dilontarkan bukan untuk dijawab, tetapi untuk menjatuhkan. Aku menyadari, sebagian orang tidak datang untuk mencari pemahaman, melainkan untuk mengganggu kedamaian. Dan dalam situasi seperti itu, diam, sekali lagi, adalah bentuk pertahanan terbaik. Aku menulis dalam catatan malamku, kau tidak harus bereaksi terhadap setiap rangsangan yang datang padamu. Kau adalah makhluk yang memiliki kendali atas pikirannya sendiri. Itulah pilar stoikisme yang harus ditegakkan. Kendali atas diri. Lihatlah bagaimana orang-orang menggunakan provokasi sebagai alat. Mereka menebar kata-kata yang tajam. Bukan karena itu benar, tetapi karena mereka tahu itu bisa membuatmu kehilangan ketenangan. Mereka tidak menyerang kebenaranmu. Mereka menyerang emosimu. Mereka ingin melihatmu jatuh ke dalam permainan mereka. Permainan reaktif, emosional, impulsif. Tapi sebagai seorang stoik, aku belajar bahwa kita tidak wajib bermain dalam setiap pertarungan yang dipanggilkan kepada kita. Keanggunan sejati justru tampak ketika kita bisa memilih untuk tidak meladeni. Karena tidak semua serangan layak untuk dibalas. Dan tidak semua hinaan pantas untuk dijawab. Seringkali, saat kita bereaksi secara spontan, kita bukan sedang menjawab, tetapi sedang menyerahkan kendali pada orang lain. Dan itulah kekalahan sejati. Ketika kita membiarkan orang lain menentukan bagaimana kita merasa, berpikir, dan bertindak. Jika seseorang bisa membuatmu marah, tulisku, itu berarti ia telah mengalahkanmu. Bukan secara fisik, bukan secara argumen, tetapi dalam hal yang paling penting, penguasaan atas dirimu sendiri. Aku memilih diam bukan karena aku lemah. Aku memilih diam
Karena aku cukup kuat untuk tidak jatuh ke dalam jebakan yang mereka buat. Karena aku tahu, tujuan mereka bukan untuk membangun, melainkan merobohkan. Dan bila aku ikut menanggapi dengan nada yang sama, maka aku telah turun ke tingkat yang mereka inginkan. Orang-orang semacam itu hidup dari reaksimu. Mereka tidak tahu bagaimana berpikir jernih, karena mereka dibesarkan dalam kebisingan. Maka satu-satunya cara untuk memutus rantai itu adalah dengan tidak merespons, dengan menunjukkan bahwa kau tidak bisa dipancing sesuka hati, dan ini bukan soal kesombongan. Ini soal disiplin jiwa. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia yang merdeka adalah mereka yang tidak dikuasai oleh dunia luar, tetapi yang mampu berdiri tegak dalam badai, tidak terguncang oleh opini, fitnah, atau ejekan. Bayangkan dirimu sebagai batu karang. Ombak bisa menerjang sekuat apapun, tapi batu itu tetap tak bergerak. Begitulah seharusnya kita menanggapi provokasi, dengan ketenangan yang tak bisa dibeli, dan kesunyian yang berbicara lebih keras daripada ribuan balasan. Maka, ketika engkau tahu bahwa seseorang hanya ingin membuatmu kehilangan kendali, berikanlah mereka kebalikan dari apa yang mereka cari. Balaslah serangan mereka dengan ketidakpedulian. Balaslah ejekan mereka dengan kebijaksanaan. Dan balaslah niat buruk mereka dengan keheningan yang tak tertembus. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukan ketika kita membalas hinaan dengan hinaan yang lebih cerdas, tapi ketika kita tidak membalas sama sekali, dan tetap utuh sebagai pribadi yang tidak bisa dibentuk oleh tangan siapapun, kecuali oleh pikirannya sendiri. Maka, diamlah saat niat lawan hanya memancing reaksimu. Karena kau lemah, tetapi karena kau tahu, kekuatan sejati adalah ketika seseorang berusaha mengguncangmu dan gagal. Poin 5. Ketika kebaikan bisa dijalankan tanpa diumbar, dalam sepi ruang istana dan sunyi pikiran di malam hari. Aku sering merenung, mengapa sebagian manusia melakukan kebaikan, tetapi segera merasa perlu mengabarkannya pada dunia. Sialah kebaikan, itu baru sah menjadi kebaikan setelah disaksikan banyak mata. Aku menulis dalam catatanku, bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk menjaga diriku dari keinginan pamer yang begitu halus, menyusup ke dalam niat baik. Jika engkau berbuat baik, dan engkau masih menginginkan pengakuan karenanya, maka engkau tidak sedang berbuat untuk kebaikan itu sendiri, tapi untuk kemegahan dirimu sendiri. Filsafat Stoik membentukku untuk mengenal perbedaan yang tajam antara kebaikan sejati dan kebaikan yang dipertontonkan. Yang pertama adalah buah dari kebajikan batin. Yang kedua adalah umpan bagi ego. Aku, sebagai manusia, sebelum menjadi kaisar, pernah tergoda untuk manubut naibet apa yang telah kulakukan. Namun setiap kali keinginan itu muncul, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah tujuanku adalah membantu atau dihormati? Dan dari sanalah aku belajar bahwa diam bisa menjadi penjaga kemurnian, bahwa kebaikan yang tidak diumbar lebih murni daripada kebaikan yang diteriakan. Ia seperti akar pohon yang menembus tanah, tak terlihat, tapi menopang kehidupan. Seseorang pernah berkata kepadaku bahwa kebaikan harus dicontohkan agar orang tahu. Aku setuju, tapi aku percaya contoh terbaik adalah yang dilakukan secara konsisten, bukan yang diumumkan. Sebab contoh yang baik tidak butuh panggung. Ia cukup hidup dalam keseharian, dan dunia akan menangkapnya tanpa perlu diberitahu. Bukan berarti kita harus menyembunyikan segalanya, tapi kita harus bertanya, apakah aku menunjukkan ini untuk menginspirasi atau untuk dikagumi? Karena perbedaan di antara keduanya sangat tipis, tapi akar motivasinya sangat berbeda. Aku sering menulis, apapun yang kamu lakukan, lakukan karena itu hal yang benar, bukan karena itu akan dipuji. Dan dari situ lahirlah prinsip hidup Stoik, melayani tanpa mengikat balasan, memberi tanpa berharap nama, dan berbuat baik, karena memang itulah tugas manusia. Kebaikan bukan panggung, kebaikan adalah jalan, dan tak semua orang di jalan itu perlu tahu siapa yang membangun beta-beta pijakan di sana. Kadang, mereka bahkan tidak perlu tahu itu ada. Yang penting, mereka bisa berjalan lebih mudah karenanya. Ada kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang tidak terikat oleh pengakuan. Ketika kita bisa menolong tanpa harus disanjung. Ketika kita bisa memberi tanpa mengunggah. Dan ketika kita bisa meringankan beban seseorang tanpa harus menulis kisahnya. Disitulah kebebasan batin kita benar-benar tumbuh. Karena menurut filsafatku, tindakan baik itu seperti napas. Ia keluar karena ia alami, bukan karena ingin ditonton. Dan saat napas itu dijalani dengan tulus, dunia bisa berubah. Tanpa suara yang berisik, tanpa tepuk tangan yang memekakkan. Dan jika suatu saat seseorang bertanya, siapa yang telah membantu saya? Dan mereka tidak bisa menemukanmu,
tapi tetap merasakan manfaatnya, maka itu adalah bentuk kebaikan paling utuh yang bisa manusia berikan. Aku percaya dan kutanamkan dalam benakku. Jadilah seperti matahari yang menghangatkan bumi, tapi tidak pernah berkata, lihatlah aku bersinar. Ia hanya melakukannya, karena itulah kodratnya. Maka, ketika kebaikan bisa dijalankan tanpa diumbar, biarkan diamu menjadi bukti bahwa kau tidak sedang menanam pengaruh, tapi sedang menumbuhkan nilai. Karena hanya orang yang benar-benar kuat yang tidak butuh dikenal untuk tetap melakukan yang benar. Poin 6. Dalam waktu yang harusnya digunakan untuk merenung. Ada waktu-waktu dalam hidup ini yang tak seharusnya diisi dengan kebisingan luar, melainkan diisi dengan percakapan terdalam bersama diri sendiri. Waktu-waktu yang bukan untuk berbicara, bukan untuk menjawab, bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk merenung. Sebagai seorang kaisar, aku hidup dalam arus permintaan, opini, tuntutan, dan harapan. Tapi aku belajar bahwa jika aku tidak menciptakan ruang bagi keheningan, maka aku akan terseret oleh arus kehidupan. Menjadi boneka dari opini orang lain. Kehilangan diriku sendiri dalam hiruk-pikuk dunia. Maka aku menulis dalam lembar-lembar kecil yang kusimpan untuk diriku sendiri. Menjauhlah sesekali, kembali ke dalam dirimu. Tempat itu adalah benteng terbaik yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Filsafat Stoik bukan filsafat yang tumbuh dalam keramaian. Ia hidup dan bertumbuh dalam refleksi yang tenang. Dalam keheningan itulah aku belajar untuk memahami bahwa sebagian besar penderitaan manusia berasal dari ketidaksanggupan untuk duduk sendirian, bersama pikirannya sendiri. Manusia modern, barangkali, jauh lebih ramai daripada zamanku. Mereka berbicara tanpa henti, bahkan ketika tak ada yang mendengar. Mereka merasa harus selalu memberi tanggapan, merasa harus punya opini tentang segalanya. Tapi aku bertanya, kapankah mereka memberi waktu untuk mendengarkan dirinya sendiri? Kau tidak bisa menemukan ketenangan sejati di dunia luar. Dunia ini penuh gejolak, penuh peristiwa yang tidak dapat kau kendalikan. Tapi kau memiliki sesuatu yang dapat kau atur. Pikiranmu, dan pikiran itu butuh ruang, butuh diam, butuh merenung. Diam bukanlah sekadar tidak berkata-kata. Diam adalah tindakan sadar untuk memisahkan diri dari kebisingan, agar bisa melihat dengan jernih. Dalam waktu untuk merenung kita menala, apakah aku bertindak sesuai kebajikan? Apakah aku sedang mengikuti nalar, atau hanya naluri? Apakah aku sedang hidup sebagai manusia rasional, atau sedang ditarik oleh impuls-impuls duniawi? Tanpa waktu untuk merenung, hidup hanya akan menjadi reaksi demi reaksi, tanpa kesadaran, tanpa arah. Aku tidak menulis untuk dipuji, tidak berbicara untuk didengar. Aku menulis agar jiwaku tidak lepas dari kendali. Aku menulis sebagai cara untuk membungkam kebisingan batin dan mendengarkan suara akal yang paling dalam. Seringkali, manusia kehilangan dirinya karena terlalu sibuk menjawab dunia dan lupa bertanya kepada dirinya sendiri. Mereka menjadi bayang-bayang dari harapan orang lain, menjadi gema dari kebisingan sekitar, dan disitulah mereka tercerabut dari akar keberadaan mereka yang sejati. Maka aku menyerukan pada diriku sendiri, dan kini padamu, rawat waktu-waktu merenung, seperti engkau merawat udara yang kau hirup. Tanpa itu, batinmu akan sesak. Tanpa itu, jiwamu akan kelelahan meskipun tubuhmu tetap bergerak. Keheningan bukan kekosongan. Ia adalah ruang suci, tempat kebijaksanaan tumbuh. Ia adalah taman batin di mana bani-bani kebaikan disemai, dan kesalahan-kesalahan lama dicabut dari akarnya. Dan hanya dalam keheningan, manusia dapat melihat dirinya dengan jujur. Tanpa topeng, tanpa panggung, aku sering berkata dalam hati, tak perlu menjawab semua, tak perlu hadir di setiap keramaian. Kadang, yang paling penting adalah mendengarkan diamu sendiri. Karena hanya melalui itulah, engkau bisa mengenali apa yang sebenarnya kau pegang, apa yang benar-benar berarti, dan apa yang harus dilepaskan. Maka, ketika waktunya untuk merenung, diamlah, tundukkan kepala, bukan karena kalah, tapi karena engkau sedang belajar, bukan pada dunia, tapi pada dirimu sendiri. Dan dari itu, barulah kebijaksanaan sejati mulai berbicara. Poin 7. Ketika kejujuran akan menyakiti tanpa memberi manfaat. Sejak awal, aku diajarkan bahwa kejujuran adalah kebajikan, dan hingga kini, aku tetap meyakininya. Tetapi kebajikan, sebagaimana semua hal dalam hidup ini, harus dipakai dengan bijaksana. Karena, kejujuran yang disampaikan tanpa pertimbangan, bisa menjadi pisau yang melukai, bukan cahaya yang membimbing. Sebagai kaisar, aku sering dihadapkan pada situasi yang menuntut kejelasan. Orang-orang datang padaku membawa pertanyaan,
meminta keputusan, bahkan menuntut jawaban yang tajam. Namun dalam setiap kesempatan itu, aku mengingatkan diriku sendiri. Apakah kebenaran ini akan membawa manfaat atau hanya menambah penderitaan? Filsafat Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi keras, melainkan bijak dan kebijaksanaan. Menuntut kita untuk menimbang bukan hanya apa yang benar, tetapi juga bagaimana dan kapan menyampaikannya. Tidak setiap kebenaran harus diucapkan. Tidak setiap kejujuran harus disampaikan pada saat itu juga. Karena kebenaran yang dilontarkan tanpa kasih hanya akan menjadi pedang. Dan kejujuran tanpa belas kasih hanyalah bentuk lain dari kesombongan. Sebuah kepuasan batin karena telah mengatakan yang sejujurnya, walau jiwa di hadapan kita hancur karenanya. Aku sering bertanya pada diriku, apakah kata-kataku akan membantu jiwa ini tumbuh, atau justru akan membuatnya runtuh? Dan jika jawabannya adalah yang kedua, maka aku memilih untuk dan bukan karena takut berkata benar, tetapi karena aku percaya, diam dalam waktu tertentu adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang. Kita terlalu sering menyamakan kejujuran dengan keberanian, tetapi keberanian yang tidak disertai pertimbangan bisa berubah menjadi kebodohan. Dan kejujuran tanpa tujuan, mulia akan kehilangan nilainya yang sejati. Sebagai pemimpin, aku tahu rasanya memikul beban kata-kata. Aku tahu bagaimana satu kalimat bisa membangkitkan atau menjatuhkan. Maka aku pelajari satu hal penting dalam hidup ini. Jangan katakan apapun hanya demi memuaskan keinginan pribadi untuk merasa benar. Tahan lidahmu sampai hatimu cukup tenang untuk menimbang. Apakah ini membangun? Keheningan bukan berarti berbohong, tapi itu adalah pengakuan bahwa belum tentu semua kebenaran membutuhkan suara. Ada kebenaran yang hanya perlu hidup dalam tindakan, bukan ucapan. Ada luka yang belum siap menerima penjelasan, dan ada hati yang lebih butuh pelukan daripada penjelasan rasional. Stoikisme mengajarkan kendali, termasuk kendali atas dorongan untuk selalu mengatakan semuanya. Dan dalam kendali itu, kita belajar bahwa bijak bukanlah selalu berkata jujur, tapi tahu kapan jujur akan memberi manfaat, dan kapan ia justru menjadi beban. Jangan salah, aku tidak sedang menyerukan untuk menyembunyikan kebenaran atau menjadi munafik. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kejujuran tidak boleh dilepaskan dari konteks moral dan kasih sayang. Jacob, ia akan menjadi alat penghancur, bukan alat pembebas. Kita tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang kita katakan, tetapi juga atas akibat dari apa yang kita katakan. Dan ketika kejujuranmu hanya akan melukai tanpa menyembuhkan, lebih baik kau tahan lidahmu dan berikan waktu. Kadang, kebenaran perlu menunggu agar bisa diterima dengan utuh. Aku menulis dalam keheningan malamku, jangan menyampaikan sesuatu hanya karena itu benar. Sampaikanlah jika itu juga berguna, dan disampaikan dengan jiwa yang tenang, maka diamlah ketika kejujuran hanya akan menambah luka tanpa memberi terang. Karena keheningan yang lahir dari belas kasih adalah tanda bahwa engkau telah mengerti bahwa kebaikan bukan hanya soal berkata benar, tapi juga soal tahu kapan tidak berkata apa-apa. Poin 8. Saat ujian hidup menimpa, hidup tak pernah berjanji akan lunak kepada siapapun, tidak pada rakyat jelata, tidak pula pada seorang kaisar. Aku tahu itu bukan sekadar ajaran, melainkan pengalaman. Sebagai pemimpin, sebagai manusia, aku telah melewati kehilangan, pengkhianatan, penyakit, dan perang. Namun, satu pelajaran paling berharga yang kudapat dari filsafat Stoik adalah ini. Kesulitan bukanlah musuh, ia adalah ujian karakter. Dan saat ujian itu datang menghantam tanpa ampun, diam bukanlah bentuk kelemahan, melainkan pilihan untuk tetap berakar, tidak terimbang-ambing oleh emosi. Di tengah gelombang derita, orang-orang biasanya tergoda untuk bersuara lantang, mengeluh, menggugat nasib, menuding takdir. Tapi aku berkata pada diriku sendiri, apakah dengan bersuara, badai ini akan reda lebih cepat? Tidak, maka aku memilih diam. Bukan karena aku tak merasakan sakit, tapi karena aku tak ingin memberinya kekuasaan lebih dari yang semestinya. Dalam Meditations, aku menulis, jangan katakan lebih dari yang perlu. Kebanyakan masalah kita bukan datang dari kenyataan, tetapi dari tafsir yang kita bangun sendiri. Saat ujian hidup menimpa, suara paling gaduh bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Pikiran yang berkecamuk, hati yang gelisah, dan dorongan untuk mengasihani diri sendiri. Itulah lawan sejati. Maka, aku belajar menundukkan gejolak batin lewat keheningan. Sebab keheningan
dalam stoikisme adalah pintu menuju penguasaan diri. Aku telah melihat banyak orang hancur, bukan karena penderitaan, tapi karena mereka terlalu sibuk melawannya dengan ratapan, dengan kemarahan, dengan pemberontakan emosional. Mereka ingin mengontrol apa yang berada di luar jangkauan mereka. Padahal stoikisme mengajarkan, kita hanya memiliki kuasa atas pikiran dan tindakan kita sendiri. Di luar itu adalah wilayah takdir. Jadi ketika duka datang, aku tidak mengeluh. Ketika kehilangan terjadi, aku tidak mencaci langit. Aku memeluk kenyataan seperti seorang prajurit yang menerima perintah. Bukan karena aku tidak punya rasa, tapi karena aku tahu setiap penderitaan menyimpan pelajaran, dan setiap pelajaran membutuhkan keheningan untuk dicerna. Ujian hidup adalah semacam guru yang datang dengan tangan keras. Ia tidak menyapa dengan ramah, tetapi pelajaran yang dibawanya bisa membentukmu menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan. Tapi hanya jika engkau memilih untuk mendengarkan dalam diam, bukan membalas dengan teriakan. Orang yang tidak bisa diam di tengah cobaan akan mudah dipermainkan nasib. Sedangkan orang yang tenang dalam kesulitan akan menemukan dirinya teguh, jernih dan bebas. Batu karang tidak melawan ombak dengan kemarahan. Ia bertahan dalam diam. Dan justru karena diam itulah ia tetap berdiri setelah ribuan gelombang menghantam. Aku ingin menjadi batu karang itu. Diam dalam penderitaan bukan berarti menekan emosi. Itu berarti tidak membiarkan emosi mengatur kita. Bukan berarti kita membohongi diri, tapi kita menempatkan rasa sakit di tempatnya yang tepat. Bukan sebagai penguasa, tapi sebagai tamu yang akan pergi. Sebagai kaisar, aku bisa saja berteriak pada dua-dua karena kehilangan sahabatku atau karena tubuhku yang sakit-sakitan. Tapi, apa gunanya? Apakah ratapan itu membuat penderitaan berkurang? Tidak. Satu-satunya hal yang bisa kupastikan adalah bagaimana aku memilih bersikap. Dan aku memilih diam, merenung, dan melangkah tetap dalam kendali. Jika engkau sedang menderita hari ini, jangan merasa sendiri. Aku pun telah berada di sana, tapi dengarkan aku. Berhentilah membuat penderitaan itu lebih berat dengan keluhan dan kebisingan batin. Masuklah ke dalam keheningan. Di sanalah engkau akan menemukan kekuatan yang tak bisa diberikan oleh dunia luar. Diam saat ujian hidup menimpa bukanlah tanda menyerah, melainkan tanda bahwa engkau telah mencapai tingkat pengendalian diri yang agung. Itulah stoikisme. Itulah jalan para jiwa tangguh. Itulah suara yang tak terdengar, namun berdampak paling dalam. Diam dalam badai. Diam bukan sekadar absen suara. Diam adalah seni memahami hidup dalam kedalaman. Di dunia yang terlalu cepat menilai dan terlalu ramai berdebat, memilih diam dalam 8 situasi yang telah kita renungkan bukanlah bentuk pengecut. Itu adalah disiplin. Itu adalah kebijaksanaan. Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa dalam badai sekalipun, manusia tetap memiliki kuasa penuh atas satu hal: cara ia merespons. Dan kadang, respons paling bijak adalah keheningan. Bukan karena kita tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena kita tahu apa yang tidak perlu dikatakan. Melalui 8 perenungan ini, semoga kita semakin terlatih, bukan hanya untuk berbicara dengan bijak, tetapi juga untuk diam dengan penuh kesadaran. Karena tidak semua kebenaran harus diteriakan, tidak semua luka perlu diumbar, tidak semua kemenangan harus diumumkan. Di Senandika Filsafat, kami tidak menawarkan jawaban instan. Kami menawarkan ruang untuk merenung, untuk belajar mendengar suara hati, dan untuk menyelami kembali nilai-nilai abadi dari stoikisme, filsafat yang lahir dari keheningan para filsuf, dan bertahan karena ia berbicara pada nurani. Jika engkau merasa dunia terlalu bising, terlalu tergesa, terlalu menghakimi, mungkin sudah saatnya engkau kembali ke dalam. Temukan kembali kejernihan batinmu bersama kami. Senandika Filsafat. Karena dalam diam, jiwa yang dewasa belajar bersuara.